Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Aninda Putri dari kelas 1D, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ternak unggas. Selamat menyaksikan. Adapun sistem pernapasan atau respirasi, yang pertama lubang hidung. Lubang hidung merupakan awal saluran pernapasan yang mana berfungsi menghirup udara yang masuk untuk bernapas. Di dalam lubang hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi menyaring udara dan kotoran yang masuk ke dalam hidung. Yang kedua, laring, yang mana berfungsi menyaring benda asing yang masuk, membantu dalam proses menelan, dan juga mengatur suara. Yang ketiga, trakea, berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Dan yang keempat, paru-paru, yang mana berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi tiga, yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologis. Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting, yaitu yang pertama, mulut berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan selanjutnya. Yang kedua, esofagus yang berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tenggolok. Yang ketiga, tenggolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Yang keempat, ventriculus berfungsi membantu menguraikan zat makanan. Organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi. Yang kelima, ventriculus berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Yang keenam, pankreas berfungsi mensekresikan hormon insulin. Yang ketujuh, usus halus yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Usus halus terdapat tiga bagian, yaitu yang pertama duodenum, berfungsi mengurangi sisa makanan. Yang kedua, jejunum, meneruskan sisa makanan. Dan yang ketiga, ileum, tempat penyerapan air. Selanjutnya, usus besar merupakan tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air pada ayam. Dan yang terakhir, kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan feses. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu yang pertama, jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati yang berfungsi mengganti sel darah merah. Yang ketiga, cairan empedu yang berfungsi memberi warna pada feses. Dan yang keempat, ginjal yang berfungsi menyaring darah. Selanjutnya, sistem reproduksi. Adapun organ reproduksi pada ayam betina yaitu yang pertama, oviduct, berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam. Yang kedua, infundibulum, berfungsi menampung sel telur yang sudah matang. Yang ketiga, magnum, berfungsi membentuk sel telur. Yang keempat, isthmus, berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, uterus, berfungsi sebagai organ lanjutan dari isthmus. Yang keenam, vagina, berfungsi sebagai tempat intasan telur. Dan yang ketujuh, terakhir, kloaka, yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Selanjutnya, organ reproduksi pada ayam jantan, yaitu yang pertama, testis, berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang kedua, saluran deferens, yang berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Dan yang terakhir, alat kopulasi, yang berfungsi sebagai memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi. Sekian penjelasan dari saya tentang anatomi dan morfologi pada ternak ayam. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.